Salam dalam kasih Kristus. Saudaraku, berbicara tentang kematian, menurut hemat saya tidak banyak yang tertarik. Apalagi kalau dikaitkan dengan dirinya. Yang sering terjadi kalau ada orang yang meninggal, baru membicarakan tentang kematian. Itu pun terbatas terkait dengan orang yang meninggal. Misalnya, bagaimana waktu beliau kecilnya, masa mudanya, pekerjaannya, keluarganya. Jarang orang bicarakan kalau nanti meninggal nasibnya bagaimana. Apalagi kalau dikaitkan dengan masing-masing orang. Misalnya percakapannya, saya besok kalau meninggal di surga bersama Tuhan Yesus. Karena selama ini sudah dekat dengan Tuhan Yesus. Yang lain menyaut, kami besok akan tinggal di surga karena sudah kami rembuk sekeluarga. Yang meninggal duluan pesan tempat di surga untuk kami sekeluarga. Yang lain menyambung dengan nada sedih. Saya besok di neraka karena teman-teman saya sebelumnya sudah meninggal. Mereka belum sempat bertobat. Sebenarnya saya dapat jatah di surga. Tapi kasihan teman-teman, saya mau menemani mereka di neraka. Saudara, rasanya hampir mustahil percakapan di atas. Mengapa demikian? Karena berbicara tentang kematian saja mengerikan, menakutkan. Apalagi sampai detail. Dan sebelumnya belum tahu pasti besok kalau meninggal di mana? Di surga atau di neraka? Dari gambaran yang tertulis dalam Alkitab, di surga tempatnya damai, tentram, sukacita. Setiap saat memuji Tuhan, penuh kemuliaan bersama Allah. Tempat bagi orang-orang yang selama hidup di dunia diperkenan Allah. Sebaliknya, di neraka tempatnya panas, isinya lautan api. Orang-orang di sana tidak merasa nyaman, apalagi sukacita. Neraka tempat tangis dan kertak gigi karena menahan rasa sakit, dan itu kekal. Waduh, serem, ngeri. Pertanyaannya, bagaimana caranya atau apa yang harus kita lakukan agar setelah mati bisa hidup di surga? Saudaraku, kita akan mencari dan menemukan jawabannya melalui kesaksian Alkitab dalam renungan ajaran hidup kali ini. Sebelumnya mari kita mohon hikmat Tuhan dengan berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas pemeliharaan dan berkat-Mu dalam kehidupan kami sampai saat ini. Kami ingin mendapat kepastian agar nanti setelah meninggal kami bisa tinggal di surga bersama Engkau. Mohon berkat-Mu ya Tuhan, Roh Kudus memberikan hikmat kepada kami untuk dapat memahami, mengerti dan menghayati firman-Mu bagi kehidupan sehari-hari. Mohon ampun atas segala kesalahan dan dosa-dosa kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk menerima. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, doa ini kami alaskan. Amin. Firman Tuhan yang akan kita terima dari kitab Wahyu pasal 14 ayat 13 yang tertulis demikian. Kemudian aku mendengar suara dari surga berkata, tuliskan, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan. Sejak sekarang ini, sungguh, kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Demikian firman Tuhan. Saudaraku, bagian firman Tuhan yang telah kita dengar diberi tema hidup setelah kematian. Saudaraku, kitab Wahyu memberitakan mereka yang mati karena iman kepada Kristus selama masa kesengsaraan itu diberkati secara khusus. Mereka dilepaskan dari penganiayaan, siksaan, dan
penderitaan serta akan diangkat untuk tinggal bersama Kristus. Pemberkatan atas orang mati yang mati dalam Tuhan mengarah pada tujuan yang sama. Orang Kristen yang menghadapi kemungkinan penderitaan demi nama Dia mengetahui bahwa mereka akan beristirahat bersama Tuhan. Mereka dan akan menerima imbalan untuk kesetiaan mereka. Hal itu juga diyakini Paulus yang disaksikan dalam suratnya kepada jemaat di Filipi, dalam Filipi pasal 1 ayat 20-21. Yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala. Demikian pun sekarang, Kristus dengan nyata dimuliakan dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Sungguhnya bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Paulus meyakini orang percaya yang sejati yang hidup dalam kehendak Allah tidak perlu takut terhadap kematian. Mereka mengetahui bahwa Allah mempunyai maksud untuk kehidupan mereka. Dan kematian ketika datang hanya merupakan akhir tugas mereka di dunia, sekaligus awal kehidupan yang lebih indah bersama Kristus. Hal itu ditegaskan Paulus dalam pesannya kepada muridnya Timotius dalam surat 2 Timotius pasal 2 ayat 11. Benarlah perkataan ini, jika kita mati dengan Dia, kita pun akan hidup dengan Dia. Paulus menegaskan kalimat yang diawali dengan ucapan benarlah perkataan ini. Ucapan itu dijamin kebenarannya. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, beberapa kesaksian Alkitab dari latar belakang yang berbeda tentang hidup setelah kematian menegaskan kepada kita bahwa hanya orang yang hidupnya percaya kepada Yesus atau Yesus sebagai juru selamatnya akan hidup bersama Tuhan Yesus di surga setelah kematian. Hidup percaya kepada Yesus yang seperti apa yang menjamin menerima hidup kekal di surga? Yang pertama, hidup percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dan menyerahkan hidupnya untuk Kristus. Artinya, selama hidupnya di dunia, hidupnya diabdikan untuk Yesus. Segala sesuatu yang dipikirkan dan dilakukan untuk memuliakan Yesus. Setiap kita mempunyai panggilan hidupnya masing-masing. Dan melalui panggilan hidup itulah kita bisa melayani Tuhan Yesus. Melalui hidup seturut kehendak-Nya. Sehingga melalui panggilan hidup, sebagai apapun kita memuliakan Kristus. Yang kedua, siap sedia mempertanggungjawabkan hidup iman. Dalam kehidupan sebagai orang percaya, iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus setiap saat diuji. Apakah kita tetap setia kepadanya atau tergoda mengikuti jalan lain. Ujian dalam hidup itu silih berganti, datang dan pergi. Semakin lama semakin berat. Hanya iman yang kuat dan kokoh kepada Tuhan Yesus yang mampu mengatasi cobaan demi cobaan, godaan demi godaan. Cobaan dan godaan itu bisa melalui penentuan pasangan hidup yang seiman atau tidak seiman. Harta kekayaan sebagai sarana untuk mendukung hidup bukan tujuan hidup yang bisa membawa kita pada memperilah harta. Kecenderungan menjelang kematian kita kembali diuji untuk menegaskan iman kepada Tuhan Yesus Kristus sehingga layak menerima kemuliaan di surga bersama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita menaikkan syukur kepada Tuhan di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih. Firman-Mu menegaskan sekaligus menguatkan hidup iman kami. Mampukan kami untuk percaya dan setia kepada Tuhan Yesus Kristus sampai akhir hidup kami. Mohon ampun atas kesalahan dan dosa-dosa kami selama ini. Kami menyerahkan hidup kami selanjutnya dalam naungan dan perlindungan Tuhan Yesus Kristus. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, doa ini
kami alaskan. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, demikian renungan ajaran hidup. Bertemu kembali dalam renungan selanjutnya. Anugerah keselamatan dan damai sejahtera dari Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus, pimpinan dan pemeliharaan Roh Kudus, meneguhkan iman, memberkati saudara semua. Amin.